Di sini saya akan mereview atau menceritakan kembali teori tentang Alfred Adler. Adapun materi yang akan kita bahas yakni yang pertama biodata, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga teori-teori Alfred Adler. Memasuki bagian pertama yakni biodata singkat dari Alfred Adler. Nama beliau adalah Alfred Adler. Beliau lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1870 di Peisig, Austria, pinggiran kota Wina. Beliau meninggal pada tanggal 28 Mei 1937 di Adlersberg, Britania Raya, yang dikenal atas psikologi individual. Pendidikan Alfred Adler ini, pada saat kecil beliau sering sakit-sakitan dan juga ya gampang terluka. Nah, karena hal itu pada waktu SD atau sekolah dasar dia lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya biar untuk menjaga atau mengembangkan persahabatan dengan temannya. Nah, di sekolah menengah ia mendapati bahwa nilai matematikanya buruk, mendapat nilai yang buruk, sehingga gurunya menyarankan kepada ayahnya untuk mengeluarkan atau memindahkan Edward ini ke sekolah lain. Namun karena Edward mendengarkan percakapan tersebut, dia memperbaiki dan akhirnya menjadikan nilai matematikanya itu lebih baik. Adler masuk ke universitas pada tahun 1895 di Universitas Wina dan mendapatkan gelar di bidang kedokteran. Nah, di sini tuh dia kerja praktik. Yang pertama kali itu ialah jadi dokter mata. Namun pada saat itu dia beralih ke neurologi dan akhirnya ke psikiatri. Teori-teori oleh Adlerian di sini dari sudut pandang dia tuh memiliki 3 pengantar yang sangat baik. Yang pertama itu the practice and theory of individual psychology oleh Adler tahun 1969. Kemudian yang kedua yakni Theories of Psychotherapy series Adlerian Psychotherapy oleh Carlson dan Egler Tarson pada tahun 2017. Dan yang ketiga yakni Adlerian Counseling yakni dari Sweeney pada tahun 2019. Di sini itu teori Adlerian menekankan pada 5 posisi ordinal. Yang pertama itu anak sulung, yang kedua anak kedua, yang ketiga anak tengah, yang keempat anak bungsu, dan yang kelima itu hanya anak-anak children. Kemudian beberapa kesalahan mendasar yang disebabkan oleh fiksi melalui Masiati dan Saget itu yang pertama itu menggeneralisasi. Nah, menggeneralisasi di sini tuh maksudnya memandang segala sesuatu itu sama dengan dia gitu. Jadi orang, misalnya nih orang Afrika itu berpikiran sama dengan orang Amerika. Nah, itu tuh tidak berpengaruh, itu tuh salah. Kan cara kita berpikir, pola pikir itu tergantung di mana apa pengalaman yang telah kita alami, juga termasuk dari mana kita, lingkungan kita saat kita tumbuh, itu juga mempengaruhi. Nah, itu salah satu dari 5 kesalahan mendasar yang disebut oleh fiksi. Peran konselor di sini itu ada yang menggunakan tekniknya itu seperti tes psikologi. Jadi dia menggunakan daftar riwayat hidup untuk mengumpulkan data. Jadi dia tuh pergi ke rumahnya atau ke saudaranya untuk mengetahui dia tuh seperti apa orangnya, atau kalau tidak dia mengumpulkan data dari suatu badan data untuk mengetahui apa yang akan mengetahui kepribadian dia, individual dia. Nah, tujuan dari itu tuh untuk mendidik kembali klien agar bergaya hidup dengan pede. Maksudnya mengatasi rasa rendah diri dan agar dia itu lebih minat di sosial. Jadi meningkatkan minat sosial. Konseling Adlerian ini tepat baik untuk wanita maupun pria. Nah, anggapan ini tuh karena kita itu teori ini menekankan bahwa orang sehat itu perlu memperluas pandangan dunia melampaui diri mereka sendiri. Nah, itu tuh maksudnya kayak kita tuh juga membutuhkan pembelajaran baik dari diri kita sendiri, budaya yang berbeda, ataupun dari luar diri kita. Nah, jadi kita itu harus individu kita tuh harus belajar tentang banyak hal, menumbuhkan suasana egaliter melalui teknik konseling positif. Nah, sehingga tuh meningkatkan peluang untuk perubahan. Aspek berharga lainnya dari
teori ini, yakni butuh bantuan lain dan pengetahuan publik tentang pemahaman interaksi manusia. Jadi dia di teori Adlerian ini kan berfokus pada individu yang menurut pandangan Adlerian. Sekian dari saya, terima kasih.